Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas bersama tentang peran orang tua dalam pendidikan anak di era pandemik COVID-19. Merupakan rangkaian dari Sister seri yang ketiga. Sebagaimana kita tahu, pandemik yang saat ini tengah melanda di hampir seluruh permukaan bumi memaksa kita untuk tetap berada atau tinggal di rumah saja. Sehingganya kita sebisa mungkin meminimalisir aktivitas keluar rumah. Nah, timbul pertanyaan, apa manfaat yang didapat selain untuk menjaga jarak atau menjaga kesehatan dan mencegah tertularnya wabah berbahaya COVID-19 ini, atau sering dengan istilah memutus mata rantai? Timbul tanda tanya, selain itu apa lagi? Nah, kemudian apa sih yang bisa kita tangkap di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini? Nah, kemudian kita juga kalau berpikir dengan jernih, insya Allah kita akan melihat sisi baik dari setiap situasi yang terjadi, sehingga kita akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah membuat banyak keluarga, tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh belahan muka bumi ini, untuk kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya? Tentu Allah punya alasan mengapa ini harus terjadi. Kemudian, walaupun tampak sederhana, rumah menjadi bangunan serbaguna yang penuh makna, penuh warna, dan semoga saja akan penuh dengan karya. Pada akhirnya, rumah akan menjadi base camp ataupun katakanlah tempat bernaungnya seluruh anggota keluarga. Kemudian wabah ini juga mampu membuat orang mengubah pola kebiasaan dan ritme keseharian. Misalnya pandemik ini telah mengajarkan pada kita untuk bagaimana kita harus menjaga kebersihan, bagaimana kita bisa berbicara dengan santun, berbicara dengan tidak terlalu bergelombol dan sebagainya. Maka, seberapa pentingkah keluarga? Kesibukan dan rutinitas keseharian membuat kesempatan berkumpul bersama keluarga menjadi sesuatu barang mahal, atau menjadi sesuatu yang sulit untuk didapat atau diwujudkan oleh sebagian besar keluarga saat ini. Begitu banyak fakta dan data bahwa berbagai permasalahan umat manusia itu berawal dari lemahnya bangunan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ini juga diperkuat oleh kisah atau Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu adalah agar orang tua senantiasa mendidik dan mengajarkan anak-anaknya ilmu, ya, atau yang sering disebut juga dengan adibum wa alimhum. Hal ini lebih diperjelas lagi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka itu atau orang tua khawatir terhadap mereka. Mereka di sini adalah anak-anak. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya di sini akhwat dan ummahat fillah sekalian, bahwa kita harus khawatir apabila kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Lemah di sini bukan berarti lemah fisik ya, tetapi lebih kepada lemah dalam hal iman dan pengetahuan. Kelemahan hanya dapat dikalahkan oleh kekuatan. Hanya keluarga yang kuat
yang memiliki daya tahanlah, yang mampu menjalankan peran-peran mulia dalam keluarga, apapun kondisinya. Maka dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk memahami kembali pesan-pesan ilahi, mengokohkan pilar-pilar yang ada dalam bangunan keluarga agar lebih kuat dan memiliki daya tahan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bisa dibayangkan, akhwat dan ummahat fillah sekalian, Allah baru menurunkan satu makhluk kecil, makhluk yang mikroskopis, tidak nampak secara langsung oleh mata. Baru menurunkan pasukannya yang kecil, ini sudah bisa mengubah pola semuanya, membuat manusia pada akhirnya menyadari betapa Allah itu maha segala-galanya. Berdasarkan uraian di atas, maka kita sebagai orang tua ditantang, atau katakanlah disinilah peranan kita atau kemampuan kita diuji. Mampukah kita menjadi orang tua yang hebat di masa pandemik ini? Hebat di sini merupakan apa ya, satu istilah ya para akhwat dan umat fillah. Yang pertama adalah helpful, menawarkan bantuan. Kita lihat kondisi anak-anak kita, putra-putri kita dalam situasi pandemik seperti ini, mereka belajar secara daring. Daring dalam artian mereka harus mandiri. Nah, ketika kita orang tua tidak peka terhadap kondisi yang ada, maka kasihan putra-putri kita apabila mereka membutuhkan bantuan. Tetapi terkadang tidak semua anak kita memiliki sikap yang mau mengakui bahwa mereka butuh. Nah, disinilah kita sebagai orang tua, kita yang menawarkan bantuan. Tentunya bukan bantuan untuk mengerjakan soal ujian ya, akhwat ummahat fillah sekalian. Yang kedua adalah easy going, menjadi lebih mudah bergaul dengan anak. Kondisi pandemik seperti ini membuat anak-anak kita menjadi lebih sensitif, lebih mellow katakanlah ya. Jadi tolong saat ini posisikanlah diri kita sebagai partner, sebagai mitra, tetapi tanpa melupakan posisi yang sebenarnya bahwa kita adalah orang tua mereka. Tetapi coba rangkullah anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih nyaman berbicara dengan kita. Ya, ketika anak-anak sudah merasa nyaman, maka biasanya mereka akan terbuka untuk bercerita apapun kepada kita. Kemudian yang ketiga, be resourceful. Jadilah orang tua yang kaya pengetahuan. Seandainya saya tidak punya kemampuan untuk mengajar atau membelajarkan, paling tidak ketika anak menanyakan sesuatu yang sifatnya umum, kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita, dengan kemampuan kita. Jadi jangan sampai di hadapan anak kita seperti yang tidak tahu apa-apa, sehingga pada akhirnya nanti anak akan berkesimpulan, kalau bicara sama Umi atau sama Ibu percuma karena nggak ngerti apa-apa. Nah, itu kita hindari. Kemudian active communication, jalin komunikasi yang intens, baik dengan anak ataupun dengan pihak sekolah. Artinya lebih seringlah kita menyapa anak-anak kita, membuka pembicaraan. Karena terkadang ada tipe anak pendiam yang dia tidak akan berbicara kalau tidak ditanya. Tapi ada juga anak yang bawel, yang kita belum tanya dia udah cerita panjang lebar ke kita. Kemudian yang terakhir adalah thoughtful, memberikan perhatian pada kebutuhan anak. Paling tidak kita menjadi lebih peka. Seandainya misalnya ini kan anak-anak belajar dari rumah atau belajar daring, tapi minimal kita peka, kita lihat alat tulisnya. Apakah alat tulisnya habis, tip X-nya habis, ataukah mungkin penghapusnya habis atau penghapusnya hilang dan sebagainya. Itu kita harus peka, ya, seperti itu. Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring. Kalau tadi kita diminta untuk menjadi orang tua yang hebat, maka sekarang kita juga dituntut untuk punya peranan. Apa sih peranan kita? Yang pertama adalah belajar dengan aman.
Artinya begini, kita harus pastikan bahwa anak-anak kita bisa belajar dengan aman di rumah. Misal aman dalam artian seandainya di rumah bagi umahat yang mungkin putra-putrinya masih kecil, itu kita bisa memberi pengertian kepada adik-adiknya untuk minimal tidak mengganggu kakaknya ketika sedang belajar daring. Misalnya contoh seperti saya ya, umahat, saya memiliki anak 3, semuanya belajar daring. Jadi saya setiap pagi harus memastikan bahwa nanti ketika daring si kakak di sini, kakak yang nomor 2 di sini, si adik di sini. Jadi mereka tidak akan saling ganggu. Kemudian yang kedua, beri semangat untuk belajar. Pandemik bukan halangan untuk belajar. Teruslah memotivasi anak-anak kita untuk tetap belajar. Walaupun itu dilakukan secara daring. Kemudian disiplin dalam hal ini, anak-anak kan belajar secara daring, belajar di rumah, virtual dengan guru mereka dari sekolah. Nah, minimal kita ingatkan ke anak-anak kita bahwa walaupun belajar dari rumah tetap menggunakan seragam. Kenapa? Supaya aura mereka tetap merasa bahwa mereka sekolah gitu, jadi nggak akan main-main. Nah, itu yang harus senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kemudian tepat waktu. Kondisi pandemik ini mau tidak mau mengubah mindset anak-anak kita. Terkadang anak-anak merasa auranya masih aura libur loh Bu. Nah, kita ingatkan bahwa walaupun secara virtual, mereka harus tetap on time, tepat waktu. Kalau sekolah menetapkan pukul 7, kalau hari biasa pukul 7, kebetulan di sekolah saya pukul 7 itu sudah masuk. Lewat dari pukul 7 gerbang ditutup. Nah, sekarang kita ingatkan anak kita bahwa sebelum pukul 7 mereka sudah standby di depan laptop atau di depan gadget mereka untuk menunggu link yang diberikan oleh guru mereka untuk pembelajaran daring. Kemudian ketika guru memberikan tugas, kita ingatkan pula agar mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau guru memberikan deadline 3 hari atau 1 pekan, atau kadang-kadang ada guru yang memberikan deadline, baik saya tunggu nanti sore sampai pukul 18, itu selalu kita ingatkan. Nah, yang kelima, usahakan sebisa mungkin dapat mendampingi selama daring. Nah, walaupun terus terang ini saya juga agak kesulitan karena saya juga punya kewajiban harus melakukan pembelajaran secara daring. Maka ketika saya tidak melakukan pembelajaran daring, saya agak memaksa diri saya untuk mendampingi anak-anak saya daring dengan guru-guru mereka. Yang keenam, berkomunikasi dengan guru atau pihak sekolah. Apabila ada tugas ataupun ada pembelajaran yang mungkin putra-putri kita belum begitu paham, maka jangan sungkan kita untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dalam hal ini mungkin kepada guru atau ke wali kelasnya. Karena apabila kita cenderung tidak aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah, ya maka kita yang akan kewalahan sendiri. Kita akan menemukan jalan buntu, tidak ada pencerahan. Nah, supaya kita tidak bertanya-tanya, tidak bingung, berkomunikasilah dengan guru atau pihak sekolah. Ada istilah lagi, selain sebagai orang tua hebat, maka ketika kita mendampingi anak belajar dari rumah, maka saya perkenalkan ada satu konsep lagi yang namanya mikir. Nah, orang tua harus mikir. Mikir di sini istilah ya, Ummahat Fillah. Yang pertama, M. Ya, membuat jadwal dan aturan bersama. Maka kita buat schedule bersama putra-putri kita. Misal, ketika hari Sabtu tidak ada pembelajaran daring, kita buat kesepakatan. Misal, apakah kita mau coba resep baru, atau kita mau bersih-bersih halaman depan, atau kita mau membongkar lemari dalam artian menyusun kembali baju-baju kita. Nah, maka nanti kita bisa memilah-milah mana baju yang bisa diturunkan ke adiknya, atau mana baju yang bisa kita berikan kepada orang lain agar bisa bermanfaat daripada numpuk-numpuk di lemari. Kemudian ide kegiatan. Nah, bantu anak dengan ide kegiatan, berikan ide. Misal, kalau tadi membuat schedule, bisa juga kita memberikan ide. Misalnya,
akhir pekan ini apa kita mau melakukan apa nih? Apakah kita mau melakukan olahraga bersama, atau kita mau melakukan bersih-bersih rumah bersama, atau kita mau coba resep baru? Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi positif. Usahakanlah untuk membangun hubungan positif dengan anak-anak kita. Artinya ketika misalnya kita lihat anak kita cenderung agak pendiam, atau misalnya kita lihat nih dia pegang gadget di pojokan, terus jangan memberikan pertanyaan yang menjudge anak. Hayo, kamu ngapain? Jangan, berikanlah pertanyaan yang ringan, yang itu bisa tidak membuat anak seperti terhakimi. Misalnya, Kak lagi lihat apa sih, kok asik banget? Nah, seperti itu. Jadi anak tidak merasa terhakimi. Itu yang namanya komunikasi positif. Kemudian yang kedua, ingatkan waktu dan introspeksi. Jangan bosan untuk mengingatkan anak kita akan waktu. Misalnya ketika mereka asyik untuk mengerjakan tugas, ingatkan bahwa Kak, ini sudah waktunya makan siang, ini sudah waktunya sholat. Atau misalnya sebaliknya, ketika anak asik membuka gadget untuk merefleksikan otak mereka, kita ingatkan juga, Kak, tugasnya sudah selesaikan belum? Tadi Ibu dengar loh kalau deadline-nya sampai hari ini pukul 18. Ayo selesaikan. Nah, kemudian introspeksi ketika misalnya anak ternyata belum mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kita ajak komunikasi atau kita ajak anak komunikasi untuk dia berintrospeksi. Apa yang sudah dia dapat hari ini? Kemudian yang terakhir adalah R, itu adalah refleksi. Ya, refleksi di sini kita sama-sama mengevaluasi apa sih yang sudah kita buat satu pekan ini dan bagaimana untuk perbaikan pekan berikutnya. Baik, akhwat ummahat fillah, demikianlah sekelumit uraian dari saya. Maka bisa kita simpulkan bahwa salah satu hikmah yang luar biasa dari adanya wabah COVID-19 ini adalah membawa kita sebagai orang tua dan seluruh anggota keluarga untuk lebih banyak ke rumah atau kembali ke rumah dan menjalankan peran strateginya sebagai pendidik utama dan pertama bagi putra-putrinya. Kita ingat bahwa madrasah pertama bagi anak-anak kita itu adalah rumah, adalah keluarga. Murabi pertama bagi anak-anak itu adalah ibunya atau orang tuanya. Kemudian mendampingi anak untuk mendapatkan haknya belajar adalah sebuah peran mulia yang memerlukan kesadaran dan kecakapan orang tua dalam menjalankannya. Lingkungan belajar yang kondusif disertai pendampingan yang tepat dari orang tua akan membentuk kesukaan dan kebiasaan anak dalam belajar. Semoga kesempatan baik ini benar-benar dimanfaatkan untuk membangun ketahanan keluarga dalam setiap keadaan. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.